ketiga orang yang sekarang sedang katakanlah dipermasalahkan atau lagi dikejar melalui hukum tadi, saya, Dr. Rismond, dan juga Dr. Tifa, itu tiga-tiganya, Prof. Sita, S1-nya UGM, S2-nya UGM, S3-nya UGM semua. Oke. Dia ngomong, Pak Kasmoto bicara, Apa tuh? saya bukan dosen pembimbingnya Jokowi. Oh ya? Iya. Ada ya? Ada itu. Mungkin kalau nanti bisa di-insert. Dan bahkan dia juga ngomong, kan ada yang bertanya, mungkin dosen pembimbing akademik gitu. Enggak, ketika tahun 80 sampai 85 saya itu masih asisten dosen. Ini baru yang kita bahas di sini. 2022 itu pernah ada gugatan dari orang namanya Bambang Trimulyono. Betul. Di Solo. Dan Gus Nur. Bahkan ironisnya ketika Bambang dan Gus Nur itu menyuarakan itu di podcastnya Gus Nur, mereka ditangkap. Ditangkap ya? Karena dia dianggap menyebarkan kabar bohong. Katanya pencemaran nama baik kan. Ya. Dia lapor dalam surat ini, tapi terlapornya nggak ada. Para lawyernya Pak Jokowi itu kan begitu katanya lapor itu, kan sudah nyebut beberapa inisial. Ya kan? Ini yang dilaporkan RS, TT. Udah sempat ya? Udah, ES, kemudian K. Itu kan namanya harusnya yang merasa terhina-hina tuh kami. Betul. Kembali lagi bersama kami Lawcast dengan saya Prof. Sita Citrawinda. Saya adalah praktisi hukum dan saya juga adalah arbiter pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia, juga sebagai Dewan Pengawas dan Dewan Anggota dari Perhimpunan Masyarakat Haki Kekayaan Intelektual Indonesia, dan juga saya sebagai panelis pada penyelesaian perselisihan nama domain dan juga sebagai pengajar. Baik, saya Partahi Sihombing SHMH sebagai praktisi hukum yang masih terus berpraktek sampai sekarang, dan kami selalu siap untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang tentunya bermasalah dari sisi hukum. Dan kali ini Lawcast akan membahas mengenai masalah ijazah palsu. Waduh, ini menarik ya. Kenapa saya bilang menarik? Karena masalah ini terus bergulir. Bahkan belakangan ini, beberapa hari belakangan ini, sudah masuk ke ranah hukum. Walaupun terus terang pembukaan ini saya pribadi mengatakan bahwa sebenarnya ini tidak boleh terjadi. Gitu. Kenapa saya bilang nggak boleh terjadi? Karena Jokowi adalah kepala negara kita pada waktu kasus ini ada. Gitu. Nah sekarang warga negara bertanya kepada kepala negaranya, Pak Kepala Negara, ini bagaimana nih? Kok Anda diduga adalah begini masalah ijazah palsu? Artinya mestinya secara wise, tunjukkan aja gitu ya kan. Ini loh, ya kan? Nggak usah mendalilkan, siapa yang mendalilkan harus membuktikan. Itu masuk di ranah hukum. Saya seorang advokat, saya tahu di mana mendalilkan dan harus membuktikan, yaitu di ranah hukum. Kalau memang kita berikat baik sebagai kepala negara kepada warganya, nggak usah menyatakan bahwa harus yang mendalilkan membuktikan, tetapi mari dengan itikat baik. Ini loh rakyatku, ini loh anak-anakku, ijazahku asli kok. Jadi nggak usah kalian permasalahkan. Silakan kalau mau dicek, mau dites, mau dilapkrim, mau segala macam. Ya, nah untuk itu tentunya ini perlu kami bahas lebih jauh lagi. Dan pada kesempatan sore hari ini kami kedatangan seorang tamu terhormat nih ya. Karena saya bilang terhormat karena beliau ini adalah orang yang saya kenal lama, dari 20-30 tahun lalu. Saya nggak sebutkan kasusnya dulu. Kami pernah mengungkapkan satu kasus besar dulu di Jakarta, ya, dan berhasil menggiring seseorang ya ke jeruji besi karena memang mempunyai data-data di handphonenya, dan pada waktu itu hanya seorang Mas Roy Suryo yang bisa mengungkap. Karena setiap kejahatan, setiap apapun di HP kalian, itu kalau menurut Suryo ada jejaknya. Jejak digitalnya ada. Pada waktu kalian hapus, apapun itu, beliau sanggup mengangkat itu kembali. Itu dulu membuat keberhasilan Polres Jakarta Pusat dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berhasil memproses kasus itu dan berhasil juga mengambil keputusan. Baik, kami tampilkan seorang Roy Suryo. Selamat sore Mas Roy Suryo. Sore Bang Partai, terima kasih atas undangannya. Terima kasih juga Prof. Sita. Jadi kalau tadi Prof. Sita menyampaikan beliau itu memang Prof beneran. Saya juga sering dipanggil Prof.
Meskipun belum prof. Profnya pakai V tapi provokator. Jadi dalam kasus ini, Bang, saya dituduh-tuduh itu, Prof. Dituduh provokator gitu. Tapi ya sebenarnya provokator di sini bagus. Provokator dalam arti kata orang supaya berpikir kritis. Saya memprovok orang-orang supaya timbul rasa keingintahuannya. Betul. Karena betul tadi yang disampaikan Bang Partahi ya, Prof. Sita. Yang kita kritisi ini adalah bapak kita. Betul. Mantan presiden ya atau presiden ke-7 Republik Indonesia yang sudah pada saatnya atau sudah waktunya sebenarnya atau bahkan sebenarnya memang sudah sewajarnya kalau ada sesuatu yang dia miliki dan itu mungkin menjadi pertanyaan publik ya harus disampaikan pada publik. Betul. Kebetulan juga Prof. Sita dan Bang Partahi kalau tadi diingat dulu kira-kira 20 tahun yang lalu gitu ya. Ya itu kan saya juga ikut terlibat dalam penyusunan atau perancangan dan akhirnya kita waktu itu menjadikan yang namanya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008. Jadi itu sudah dirancang semenjak tahun 2000-an, kemudian disahkan ya itu pada tanggal 30 April ya tahun 2008 dan berlaku mulai tanggal 30 April tahun 2010. Disitulah jelas sebenarnya saya mendukung banget tadi kata-kata Bang Partahi. Ijazah bahkan skripsi itu tidak termasuk yang dikecualikan gitu. Jadi di pasal 17 itu ada yang dikecualikan. Kalau daftar nilai itu masuk. Hasil rekam medik itu masuk ya. Jadi Prof kalau auditor juga pasti akan bisa bilang oh ini enggak pantas ini dikeluarkan. Ini pantas. Nah itu di undang-undang itu sebenarnya sudah diatur. Nah, saya berdasarkan itu Bang Partahi. Jadi karena berdasarkan itu dan satu lagi yang menarik, kebetulan kan ini yang katanya mengeluarkan itu kan kampus tempat saya dulu belajar. Iya toh. Strata 1 saya di sana. UGM ya? UGM ya. Okay. Asli UGM. Jadi sangat layak ya. Ini termasuk kecintaan kepada UGM juga ini ya. S2 saya juga di sana, Prof. Dan kebetulan juga ini ketiga orang yang sekarang sedang katakanlah dipermasalahkan atau lagi dikejar melalui hukum tadi. Saya, Dr. Resmond dan juga Dr. Tifa, itu tiga-tiganya, Prof. Sita. S1-nya UGM, S2-nya UGM, S3-nya UGM semua. Jadi kami ini bertiga mau ada kelompok-kelompok yang mengkaitkannya dengan hukum, mengkaitkannya dengan kelompok anak, enggak. Kami ini memang mengabdi pada kampus. Jadi ini kecintaan kami terhadap alma mater. Itu pembukaannya, kira-kira. Baik, Prof. Suryo. Ya kan? Kemudian lanjutannya adalah kecintaan tadi ya kepada UGM-nya ya. Kemudian khusus ya kepada ijazah ini gitu. Apa sih yang Mas Suryo temukan gitu sehingga memang katakanlah kalau di-compare, karena saya dengar dulu di-compare-nya terhadap statement atau penampilan yang disampaikan oleh PSI terhadap satu lembar ijazah yang dinyatakan asli. Nah dari sana kemudian berdatanganlah keinginan dan kita sebagai masyarakat tentunya senang ya. Ada pakar-pakar telematika ya Mas Roy kemudian Bung Sianipar, kemudian saudari Tifa tadi yang memang di bidangnya memang punya keahlian, tergerak untuk meneliti kebenaran daripada itu kan gitu ya. Itu gimana? Menurut Mas Roy? Jadi misalnya seperti yang kami lakukan itu sebenarnya Prof. Sita dan semua pemirsa Lawcast ini awalnya kasus ini sebenarnya bergulir sudah cukup lama. Jadi ketika tahun 2013 sebenarnya. 2013 ya? Jadi 2013 itu pernah ada satu diskusi di Jogja, di UII, di Universitas Islam Indonesia. Ya, di sana ada Pak Jokowi, di sana ada Pak Mahfud, Prof. Mahfud, di sana ada juga tokoh Muhammadiyah, dipandu oleh Mbak Rosiana Silalahi. Ya gitu, itu moderator. Dan dalam diskusi itu muncullah candaan ini, Prof. Candaan untuk jadi presiden tuh IP-nya harus tinggi. Prof. Mahfud bilang dengan bangganya, IP saya 3,8. Wah, tinggi banget gitu. Entah itu IP S2 atau S3-nya ya gitu, tapi yang jelas memang IP-nya tinggi gitu ya gitu. Nah, tapi kemudian Pak Jokowi ini entah bercanda atau kemudian memang ngaku, itu Bang Partahi, dia bilang IP saya nggak ada 2 kok. Nah, ketika bilang IP nggak ada 2, mulailah sivitas akademika atau teman-teman yang sekolah atau yang mahasiswa ini bingung. Loh, IP nggak ada 2 kok katanya bisa lulus. Nggak bisa, Bang. IP di bawah 2 itu, apalagi Jokowi disebut-sebut lulus dari kehutanan UGM itu 5 tahun. 5 tahun di Fakultas Eksak,
fakultas yang bukan sosial ya, itu termasuk cepat bisa 5 tahun itu. 5 tahun itu untuk SKS, satuan kredit semester, yang harus ngambil 144 sampai dengan 154. Kalau dia IP-nya 2, dia 8 tahun selesai ya. Nggak mungkin, karena satu semester, Bro, itu kan dibatasi maksimal kalau IP 2 itu 18. Kalau di bawah 2, ya cuma 15. Nah, sekarang dihitung aja. Gitu. Kalau 150-an, itu kan berarti di atas 5 tahun dia. Nah, dari situlah sebenarnya mulailah keraguan-keraguan ini muncul. Dan keraguan ini nggak bisa disalahkan loh. Keraguan itu sah masyarakat. Akhirnya, saya loncat. Kemudian ke tahun 2017, tibalah ketika satu saat kunjungan Pak Jokowi waktu itu menjadi presiden ke kampus Fakultas Kehutanan, dia dengan senangnya memperkenalkan, ini loh, karena tokoh ini sekarang ngetop lagi nih, namanya Pak Kasmujo. Oke. Ya, dia diperkenalkan waktu itu, masih ada videonya sekarang ya, kalau nggak dihapus loh ya nanti videonya, karena videonya itu ada di laman Sekretariat Negara, ada di laman Fakultas Kehutanan UGM. Dia kenal Pak Kasmujo ini, itu Pak Jokowi mengenal ini sebagai dosen pembimbing saya. Memang dia nggak nyebutin pembimbing skripsi, memang ya gitu. Saya ngomong apa adanya, pembimbing saja. Tapi dalam kalimat-kalimatnya, Bang Partai, itu jelas betul mengesankan saya bolak-balik gitu, kemudian pulang gitu, galak banget ini gitu. Kalau dosen pembimbing akademik nggak akan bolak-balik. Mau datang itu hanya satu kali semester, itu tanda tangan yang namanya KRS, Kartu Rencana Studi. Tapi kalau skripsi, memang zaman dulu kan coret-coret, Prof pasti kalau bimbing ya pasti juga coret-coret gitu kan. Nah, terus dia di akhir kalimatnya dia juga gitu, berkat Pak Kasmujo inilah saya berhasil menyelesaikan skripsi saya. Jadi kan pembimbing skripsi. Nah, kita loncat aja. Kemudian kan setelah sekarang rame itu Pak Kasmujo baru-baru ini muncul, gitu kan, gitu. Dan bahkan didatangi oleh Pak Jokowi, didatangi langsung. Jadi kita langsung update ke acara. Dan menariknya Pak Kasmujo itu, ya ini kalau saya bersyukur, Prof dan Bang Partai. Alhamdulillah Pak Kasmujo malam harinya setelah didatang itu dia berucap, yang penting itu kejujuran. Iya, saya dengar itu. Dan yang menariknya lagi, sehari sudahnya, ya sehari setelah kita, sehari sebelum kita ngobrol ini, itu dimuat di CNN, dimuat di Kompas, ya. Moga-moga nggak di take down. Ada situs ya. Dia ngomong, Pak Kasmujo itu bicara, saya bukan dosen pembimbingnya Jokowi. Oh ya? Iya. Ada ya? Ada itu. Mungkin kalau ini bisa di-insert. Dan bahkan dia juga ngomong, kan ada yang bertanya, mungkin dosen pembimbing akademik gitu. Enggak, ketika tahun 80 sampai 85 saya itu masih asisten dosen. Kalau Asdos nggak mungkin boleh menandatangani KRS. Asdos tuh dulu malah lucunya ini, Bro. Asdos tuh dulu kalau saya kan pernah jadi Asdos juga dulu tahun 91 di UGM. Kita tuh dulu YMT, Bro. YMT itu bukan yang menjalankan tugas, tapi yang membawakan tas. Iya kan? Kalau tasnya dosen, itu kalau dosen senior, wow itu anu banget dulu. Ya kan? Dia boleh ngomong, kita tuh asisten dosen, itu hanya suruh duduk di samping dosen ya, bawain tas. Terus itu cerita baru nih, nggak pernah saya ceritakan di mana-mana. Terus setelah itu kita ngambilin dulu bahkan kadang-kadang belum spidol whiteboard, tapi kadang-kadang masih kapur. Masih kapur, atau bahkan dulu masih ngajar dosen itu pakai transparansi, kita bawain spidol transparansi itu, kita yang naruh di OHP, ya overhead projector itu, ya itu tugas Asdos, dia belum boleh nanda tangan itu. Nah, singkat kata, setelah 2017 itu, sebelum ke Pak Kasmujo ya, jadi Pak Kasmujo ini cerita menarik ini baru yang kita bahas di sini. 2022 itu pernah ada gugatan dari orang namanya Bambang Trimulyono. Betul. Di Solo dan Gus Nur. Bahkan ironisnya ketika Bambang dan Gus Nur itu menyuarakan itu di podcastnya Gus Nur, mereka ditangkap ya? Karena dia dianggap menyebarkan kabar bohong. Kabar bohong. Meskipun akhirnya ini Bang Partai ngerti lah. Akhirnya ketika di MA dibatalkan itu. Tapi kan sudah terlanjur masuk. Sampai masuk ya? Iya, tuh dari PN cukup lama lagi, Pak. Lama, dari PN tingkat 1 sampai ke kasasi kan. Iya, betul. Kan dia udah masuk duluan. Tahunan kan iya. Sampai ke kasasi. Betul, ini betul. Jahat gitu loh, kayak gitu tuh. Iya, kan, dan dikenakan pasal yang ecek-ecek, pasal yang hanya menyebarkan kegaduhan. Alhamdulillahnya pasal itu sekarang sudah dicabut yang tahun 46 yang nomor 14 ya, pasal 14 Undang-Undang nomor 1 itu yang paling sering dikenakan. Nah, itu sebenarnya saya belum bergerak. Bahkan ketika heboh itu terjadi,
Dekan Fakultas Kehutanan UGM yang namanya Pak Dr. Sigit Sunarta itu sempat menunjukkan sebuah fotokopi kusam yang nggak terlalu kelihatan, tapi di situ ada ijazah yang sudah bekas agak terlipat-lipat gitu, ya fotokopi itu. Diperlihatkan ke siapa, Mas? Diperlihatkan kepada media Kompas. Media Kompas. Media media besar ini ya, media mainstream. Ini sebelum Mas Suryo jauh, kesana ya? Jauh. Okay. Itu tahun 2022 juga. Yeah. Jadi pada saat Babang Tri itu. Dan ketika dia wawancara khusus, Pak Sigit Sunarta ini juga memperlihatkan skripsi. Gitu. Sebuah skripsi yang sebenarnya waktu itu saya sudah agak curiga. Kok skripsinya kok cantik amat gitu kalau menurut bahasa saya, Prof. Karena hurufnya bagus banget gitu. Pada tahun 85. Zaman kita masih pakai mesin ketik tenaga uap. Tenaga uap kita ketik biasa. Uap manusia maksudnya. Jadi kok itu hurufnya udah typesetter yang bagus banget. Dan ada beberapa yang bolong-bolong, nggak ada tanda tangannya itu. Cuman saya waktu itu, ini terus terang juga. Beberapa kali sebetulnya saya sempat ke UGM. Sempat ke kampus tempat saya berada, alma mater itu, ya nggak diperbolehkan lihat itu. Karena Pak Jokowi masih presiden, saya mungkin dikenal sebagai orang yang sering kritik gitu ya. Jadi saya datang ke perpustakaan kehutanan, nggak ada skripsinya disimpan karena itu presiden. Gitu. Terus ada yang bilang skripsinya disimpan direktorat. Ya mesti saya pikir nggak mungkin, tapi mungkin ya kalau presiden itu skripsinya disimpan direktorat. Saya kan direktorat juga, nggak ada juga di situ katanya. Di saya sebut malah dicandai, Mas Roy ini lucu, masa ada skripsi di direktorat gitu ya di kampusnya. Akhirnya saya tuh bolak-balik sampai sekitar 3 kali, tapi kesimpulannya saya nggak mendapatkan itu. Nah sampai ini yang menarik ya, sampai kemudian tanggal 15 Maret tahun ini ya, tahun 2025. Nah, orang yang namanya Dr. Resmond Sianipar. Gitu, yang harusnya beliau juga ada di sini ya. Betul. Cuman masih ada di Bali di sana. Itu Dr. Resmond datang ke UGM sama istrinya. Kok dia bisa dapat itu skripsi itu? Itu kalau nggak dari berkah Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT, mungkin dia datang dikasih waktu oleh petugas perpustakaan untuk baca itu, dan dia motret itu skripsi itu. Itu yang jadi rame karena Bang Resmond itulah orang pertama yang kemudian menemukan ini fontnya Times New Roman. Belum ada di tahun itu. Ya, kemudian dia juga menemukan ini ada tanda tangan yang aneh. Nah, mulai dari situ sebenarnya. Itu langsung naik sampai kemudian ketika itu dipublish sama dia. Di akhir Maret itu putri dari profesor yang tertulis namanya di situ. Itu ada dosen pembimbing yang katanya itu dosen pembimbing skripsi, Prof. Ahmad Soemitro tulisannya. Itu agak kemudian putrinya beliau, Mbak Aida namanya, Aida Greenberry yang sekarang ada di Australia, ya. Aslinya namanya Aida Astuning Putri, ya, tapi dia menikah dengan orang luar sehingga dia sekarang tinggal di Australia. Itu protes, Prof. Itu bukan nama ayah saya. Nama ayah saya itu Profesor Ahmad Sumitro pakai U. Itu ditulis OE. Bahkan dia juga bilang itu bukan tanda tangan ayah saya. Ayah saya tahu persis apa yang dia kerjakan. Nah, meskipun Mbak Aida masih agak malu-malu, tapi suatu saat pasti Mbak Aida juga akan dimintain keterangan. Nah, dari situ yang lebih heboh lagi, itu yang tadi Bang Partai cerita. Tanggal 1 April 2025 ini tiba-tiba nggak ada hujan, nggak ada angin, ada seorang kader dari partai PSI, saya nyebutnya Partai Sebar Ijazah itu. PSI. Ijazah. Harusnya PSIP. Partai Sebar Ijazah palsu. Itu tiba-tiba posting di X ya. Di Twitter. Daripada kalian ribut-ribut dan supaya kalian itu santai atau liburannya, ini loh ijazah asli. Wah, dia tulis di situ. Dia benar mewakili PSI itu. Artinya identitasnya jelas tuh. Jelas di situ nama dia jelas dan akun dia kebetulan akunnya ada PSI-nya di belakangnya. Oh, jadi benar, bisa kita anggap benar lah ya. Bisa kita anggap benar. Dan dia sempat cerita sebelumnya, ada utas sebelumnya. Dia nulis panjang, dia kemudian meyakini kalau dia sempat ngobrol dengan, dan kebetulan dia itu staff dari salah seorang di Nusa Tenggara Barat yang katanya merupakan kawan seangkatannya Pak Jokowi. Dan dia berani loh dia jawab di situ ketika dia menanyakan ijazah aslinya mana Mas? Ada disimpan sama Pak Jokowi di lemarinya. Jadi kan seolah-olah orang ini kan kalau dalam istilahnya di kepolisian atau istilahnya di teman-teman hukum itu dulu sub di Bilhep.
supaya dibilang hebat. Ya kan? Ngaku-ngaku dia tuh orang dekat. Jadi kan orangnya Jokowi bener nih, dia bisa bicara begitu. Tapi mungkin loh, Prof. Karena gini, dia kader PSI. Ketua umum PSI kan anaknya Jokowi. Iya. Jadi kan mungkin saja kalau bayangan saya dia mungkin dapat dari Kaisang atau dia ternyata dalam satu podcast yang lain saya pernah ketemu langsung dengan itu si Sandi itu ya gitu. Saya ketemunya bareng dengan Pak Rismon dengan dokter. Kita desek dia. Kamu dapat dari siapa? Kalau ngaku aja gitu karena semua orang anggap dia. Nah, dia ngaku. Memang saya nggak dapat dari Jokowi. Ya udah, selesai kalau sampai di sini. Berarti kalau ada apa-apa dengan dokumen ini yang kami analisis ini, dia bertanggung jawab. Dia bertanggung jawab. Ya, kira-kira sampai di situ dulu. Iya. Tapi artinya dari dokumen yang dia posting tuh di Twitternya, sesudah dianalisa oleh si Hanipat dan oleh Mas Rusio bahwa memang itu nggak benar ya? Itu nggak benar. Itu yang jadi ramai di situ. Itu poinnya di sana kan? Poinnya di sana. Ya. Jadi ketika kami dituduh sekarang ya, dituduh bahkan dilaporkan telah menganalisis dokumen yang salah, gitu, dan mau dikait-kaitkan dengan pasal 32 dan 35 yang pasal itu hukumannya tinggi banget ya 8 tahun dan 12 tahun dituduh padahal pasal itu tuh tadinya aslinya gunanya bukan itu. Satu lagi kebetulan ini Prof, selain undang-undang keterbukaan informasi publik, saya juga dulu berada di balik lahirnya undang-undang ITE itu ya kan gitu. Kita dulu pernah kolaborasi lah dalam rangka pertikaian nama domain waktu itu, ya kan? Ada mustikaratu.com, ada apa dulu kan dulu ya? Iya, dulu kan itu Prof kan di sana dulu. Dan jadi artinya apa? Pada saat itu kita itu kalau nggak punya undang-undang itu, Bang Partai, kita diblok secara internasional. Karena kita nggak bisa lagi masuk ke e-commerce internasional karena Indonesia belum punya undang-undang ITE. Jadi waktu itu kita baru punya yang namanya Undang-Undang Nomor 36 tahun 99 yang namanya Undang-Undang Telekomunikasi. Bahkan ada kasus yang dulu kita paksain pakai itu. Kalau teman-teman ingat kasus hacking situs KPU di tahun 2004, kita bantu kepolisian waktu itu karena nggak ada undang-undangnya, terpaksa pakai undang-undang telekomunikasi, gitu loh. Waktu itu yang masih menjadi penyidik waktu itu yang terakhir beliau menjabat Kapolda Bali, terus Kepala BNN, siapa itu namanya Pak? Ada itu Jenderal Polisi bintang 3 gitu ya. Itu waktu itu belum bintang 3 gitu ya. Jadi terpaksa Pak Petrus Golose. Pak Petrus Golose. Itu kami membantu beliau untuk membongkar situs hacker dari situs itu. Karena belum ada undang-undang ITE, waktu itu kita pakai telekomunikasi. Dan singkat kata undang-undang ITE itu akhirnya kita lahirkan di tahun 2008. Itu nomor 11 ya tahun 2008 untuk menyelesaikan pertikaian-pertikaian di dunia e-commerce. Hadirnya pasal 32 dan 35 itu bukan untuk mempidanakan orang, gitu loh. Itu hanya untuk kalau ada orang kirim bukti transfer palsu, Prof. Saya misalnya kirim 1 juta ke Prof. Tapi saya edit jadi 10 juta. Nah, itu saya bisa kena itu. Karena saya memalsukan alat bukti yang tidak benar. Atau kebalikannya, ada sebuah dokumen yang sebenarnya itu palsu. Nah, ini si Sandi ini bisa kena ini sebenarnya. Yang dia katakan itu asli. Padahal sebenarnya yang punya ijazah bilang bukan seperti itu ijazahku. Ini kan sebenarnya masuk si malakama ini. Kalau saya, Dr. Rismon, Dr. Tifa itu disalahkan karena menganalisis hal palsu. Berarti yang kami analisis itu yang diposting palsu. Makanya Pak, yang kita sesalkan adalah mestinya kan yang dituduh memiliki ijazah palsu, dialah yang mungkin segera ya kan untuk mempertanggungjawabkan, menunjukkan. Ini muncul di Twitter seorang yang katakanlah kita duga itu PSI. Gitu. Kemudian pada saat itu Mas Suryo dan teman-teman menganggap itu benar, kan? Kemudian dipercaya dianalisa. Kenapa kami itu menganggap itu benar? Karena itu cukup mirip dengan yang ditunjukkan tadi yang saya cerita tahun 2022 ketika Pak Dekan Fakultas Kehutanan itu menunjukkan sebuah fotokopi ijazah. Nah, ini kita bandingkan head to head yang ditunjukkan Pak Dekan dengan yang diposting oleh si Sandi ini. Mirip. Yang satu fotokopi tidak berwarna, yang punya Sandi ini berwarna. Karena berwarna itulah, maka kami bisa menggunakan analisis yang sangat-sangat spesifik. Misalnya analisis ELA, Error Level Analysis. Untuk menunjukkan ini tuh ada editing atau enggak. Kalau tadi ceritanya Bang Partai tadi, itu dulu kalau misalnya dulu di situ ada bekas gambar di handphone, kemudian gambar itu sudah di-delete, kita bisa tampilkan kembali. Nah, ini ELA ini juga membuktikan kalau di situ tadinya tidak ada logo, tapi ditaruh logo. Nah, itu berarti logo itu tidak konsisten dengan background-nya. Itu. Jadi berarti Mas Suryo sekarang
Kalau katakanlah sekarang dasar laporannya Jokowi sekarang ya, melalui kuasa hukumnya juga yang udah mendampingi di Polda, bahwa mereka pasti membawa bukti aslinya kan. Tetapi yang bukti asli menurut versi mereka ya. Nah, tapi artinya itu belum sampai ya. Belum, dan lucu belum lagi. Sampai ke Mas Suryo ya, ke teman-teman. Artinya kita belum tahu, belum bisa menganalisa ya, bahwa itu sama dengan yang dulu atau bagaimana gitu ya. Belum ya. Lucu lagi, ya ini eksklusifnya ya, Lawcast ini. Jadi inilah podcast pertama saya. Setelah kemarin saya menghadiri undangan di Polda Metro. Belum ada, saya belum hadir di podcast lain sebelum sini. Amin, amin. Itu. Jadi kebetulan kan kemarin saya menghadiri ini, surat cinta ini. Nah, di surat cinta ini lucunya, ya, ini di sini disebutkan sebuah peristiwa yang sangat spesifik, Prof. Ada tanggal, ada tempat, ada tempus, ada lokus. Disebutkan di sini 26 Maret 2025 di Jakarta Selatan. Jadi lucu nih, ini lucu nih Bang Partahi sebagai praktisi hukum senior ya gitu kalau saya sebut, Prof. Jadi artinya apa? Jadi kan dia cerita di mana-mana. Saya orang yang paling terhina-hina gitu kan. Gitu. Saya yang paling direndah-rendahkan. Katanya pencemaran nama baik kan. Iya, tadinya ya. Dia lapor dalam surat ini, tapi terlapornya nggak ada. Betul. Iya kan? Itu saya dengar. Peristiwanya ada. Dan itu dikatakan kemarin oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya. Ternyata mereka ngakuin pelapornya ada, tapi terlapornya belum ada. Belum ada. Ini gini, Prof. Ini kan sebenarnya kan kasihan kepolisian kalau menurut saya. Jadi nanti yang dituduh oleh masyarakat, berarti yang bukan memfitnah, yang memastikan siapa yang melakukan itu kan jadi polisi. Iya. Bukan jadi dengan surat ini. Nah, iya kan gitu. Karena ini terlapornya belum ada, terus peristiwanya juga sudah disebutkan sangat spesifik. Bahkan lucunya, Mas, saya potong dikit. Di masyarakat sekarang berkembang karena memang katanya debat tebal mengenai masalah laporan yang nggak jelas. Iya. Malah masyarakat sekarang bertanya-tanya, ini Jokowi ngelaporin apa sih ke Polda? Katanya ngelaporin ijazahnya hilang ya. Iya, karena loketnya, Bro. Betul. Loketnya itu kehilangan. Meskipun ya itu sih menurut saya sih di SPKT itu banyak loket. Betul. Mungkin kebetulan loket yang kosong itu gitu ya. Iya. Tapi kan lucu. Tapi yang menarik jadi ya, laporannya ada, tapi terlapornya belum ada. Terlapornya masih dicari kan gitu kan. Kemarin kalau nggak salah dengar saya juru penerangan atau humasnya menyatakan bahwa iya kita mulai dari sini juga. Memang belum ditentukan terlapornya, tetapi katakanlah pada waktu didengar penjelasan mengenai kejadian itu, ya ini yang dilaporkan. Makanya kami masih mencari. Nanti akan muncul katanya kan gitu kan. Cuman kan juga gini, maaf gantian Mas Fadli. Cuman kan gini, teman-teman ya ini teman saya sebut teman lah. Para lawyernya Pak Jokowi itu kan begitu katanya lapor itu, kan sudah nyebut beberapa inisial. Ya kan, ini yang dilaporkan RS, TT. Udah sempat ya. Udah, ES, kemudian K. Itu kan namanya harusnya yang merasa terhina-hina tuh kami. Betul. Gimana itu Bang gitu kayak gitu? Kebalik. Laporan belum masuk, nama sudah di launching. Pas laporan masuk, namanya nggak ada. Aneh. Jadi bagaimana nih, Mas Roses nih, bagaimana menanggapi ini? Kira-kira untuk menghadapi ini seperti ini atau kemarin kira-kira pertanyaan-pertanyaan seperti apa? Jadi lucu aja ya. Saya alhamdulillah ya, saya banyak kenal juga dengan Bang Partahi, banyak kenal juga dengan teman lawyer. Kan kami itu diajarin, bener cara menjawab. Meskipun saya bukan orang hukum ya, tapi kan kalau Anda ditanya yang bukan yang harusnya Anda jawab, ya nggak usah dijawab. Oke, betul. Iya. Itu yang saya maksudkan. Jadi ketika teman-teman yang lain kan sudah ada beberapa prof yang sempat dipanggil. Mereka masuk jam 10 sampai keluar jam 11 malam. Betul. Ya saya kasihan mereka. Kalau saya terus terang, masuk jam 10, jam 12 itu sebenarnya sudah selesai. Cuman karena harus merapikan ada salah edit, oke kita break dulu untuk isoma. Terus jam 1 saya masuk lagi, jam 2 selesai. Orang-orang pada kaget. Kok bisa cepat? Loh, saya berdasarkan apa yang tersurat. Bukan tersirat. Lah kalau yang tersirat, apa aja bisa ditanyain. Terus apa aja kalau saya jawab, biasanya ngember namanya. Iya kan? Satu, yang dalam surat ini kan jelas. Lokusnya Jakarta Selatan. Tempusnya 26 Maret 2025. Ya berarti saya hanya jawab yang di situ. Ketika di situ mau ditanyain, dia bingung karena dia ngecek di videonya nggak ada saya. Selesai otomatis dengan sendirinya kan. Mau tanya apa lagi nggak ada saya. Dan ini yang menarik.
nggak ada satupun, saya udah nonton videonya, itu yang dipermasalahkan itu ya, nggak ada satupun menyebut nama saya. Kan mereka mungkin mengkaitkan itu, tapi nggak ada nama saya yang disebut, Prof. Gitu. Memang ada beberapa nama lain, cuman saya nggak perlu ngomong di situ, wong nggak ada saya, ngapain saya ngomong saya? Gitu. Jadi sudah, mereka mau maju lagi, jadi kayak salah tingkah gitu, salting mereka. Jadi nggak ada hubungannya, nggak ada hubungannya. Ya udah, cepet banget. Data diri, ya saya masih baik lah, saya ceritakan. Itu data diri, data pribadi, keluarga, apa. Meskipun itu kata teman-teman harusnya nggak usah Mas, nggak apa-apa lah. Kalau itu sih, aja, prosedur formal. Jadi itu ceritanya, Bang Partai kemarin.